Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 27 Agustus 2021, peringatan wajib Santa Monica. Selamat pesta nama untuk Gereja Santa Monica BSD, juga lingkungan Santa Monica di San Mare. Dan bagi saudari-saudari sekalian yang merayakan pesta nama Santa Monica. Siapakah sih Santa Monica itu? Santa Monica lahir di Tagaste, Aljazair tahun 332. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda kafir bernama Patricius. Patricius ini adalah seorang pejabat Romawi tingkat rendah yang sangat temperamental dan suka menghujat. Istrinya Santa Monica terus bertekun berdoa untuk pertobatan suaminya. Kesalehannya, kesabarannya dan keuletannya membuahkan hasil. Patricius bertobat, menerima baptisan di akhir hidupnya. Monica masih terus bertekun berdoa juga bagi anaknya Agustinus yang hidupnya tidak karu-karuan. Agustinus meninggalkan iman Kristen dan menganut ajaran sesat Manikeisme. Ia juga hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan mempunyai seorang anak bernama Deodatus. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa, dan juga diam-diam dia suka menangis sampai bantalnya basah dengan air mata. Semua karena cara hidup putranya yang sangat menyedihkan. Allah mendengar doa Santa Monica. Agustinus akhirnya meninggalkan gaya hidupnya yang penuh dosa. Dia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan pujangga besar gereja, yakni Santro Ambrosius dari Milan. Tidak lama setelah pertobatan Santo Agustinus, Santa Monica wafat dalam usia 53 tahun. Dia meninggal dalam keyakinan Allah telah mendengar setiap doa-doanya dan ia diangkat menjadi pelindung bagi para orang tua yang mengalami kesulitan, bagi para wanita yang berkeluarga, dan juga bagi para janda. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Merenungkan firman Tuhan hari ini, saya kembali ingat ketika ibu saya masuk rumah sakit St. Carolus akibat COVID beberapa waktu yang lalu. Handphone saya selalu standby dan berjaga untuk update segalanya. Saya kira mirip juga dengan seorang ibu yang baru punya baby, selalu berjaga-jaga juga untuk buah hatinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bertajuk sama dengan bacaan kemarin tentang nasihat berjaga-jaga dalam rangka menyambut kedatangan hari Tuhan. Namun dalam firman hari ini, nasihat itu disampaikan dalam sebuah perumpamaan tentang 10 orang gadis. 5 di antaranya bodoh, dan 5 yang lainnya disebut bijaksana. Yang bodoh adalah mereka yang membawa pelita tapi tidak bawa minyak. Dan yang bijaksana adalah mereka yang membawa pelita serta menyiapkan minyak cadangan. Perbedaan yang bodoh dengan yang bijaksana bukan dalam hal intelektual, bukan. Namun yang ingin digarisbawahi adalah perihal persiapannya. Perlu persiapan dalam menyongsong datangnya hari Tuhan. Dan tidak hanya sekedar membawa iman, membawa pelita yang akhirnya redup karena tidak membawa minyak. Agar iman atau pelita tetap berkobar dan menyala, diperlukan minyak sebagai bahan bakarnya. Minyak yang mengobarkan iman itu adalah firman Tuhan yang kita amalkan dalam perbuatan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, para gadis yang dikatakan bijaksana ini bukannya pelit dan tidak mau berbagi. Perumpamaan ini ingin menegaskan perbedaan antara yang bijaksana dan yang bodoh dalam mempersiapkan datangnya sang mempelai. Yang bijaksana dia selalu berjaga dan mempersiapkan segalanya. Sedangkan yang bodoh lalai dalam persiapan. Kehidupan ini juga adalah sebuah persiapan untuk kita mengalami keselamatan Allah. Jadi, jangan sia-siakan hidup ini dengan lalai dan abai. Mari kita senantiasa menjadi pribadi yang mawas diri, yang berjaga-jaga, dan selalu menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.